Pada episode sebelumnya, lupakan Ren Hezi. Di bawah ledakan yang menakutkan ini, bahkan seorang ahli dengan kekuatan Tian Hezi tidak akan berubah menjadi apapun dalam sekejap. Debu tebal menyebar ke seluruh langit. Pegunungan di sekitarnya lenyap dalam sekejap mata. Area dalam radius 10.000 kaki berubah menjadi tanah datar. Bahkan batu besar pun tidak ada. Piton penelan surga yang sangat besar berguncang di langit yang jauh. Dengan cepat berubah menjadi sosok yang mempesona. Dengan lambaian lengan bajunya, angin kencang bertiup dan menekan pasir dan debu yang merembes ke udara di sekitarnya. Saat pasir dan debu berjatuhan, sesosok tubuh kurus berpakaian hitam muncul dalam pandangan Cailin dan Xiao Yi. Kedua wanita itu menghela nafas lega di dalam hati mereka ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan baik-baik saja. Hah! Xiao Yan menyeka keringat dingin di dahinya. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan api teratai Buddha marah yang tercipta dari 5 jenis api. Kekuatannya melebihi ekspektasinya. Tentu saja kelelahannya juga cukup menakutkan. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, tubuhnya masih terasa hampa setelah melepaskan teratai api ini. Xiao Yan menghela nafas panjang dari mulutnya. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya menyapu tempat Ren Hezi berada sebelumnya. Saat ini, tempat itu benar-benar kosong. Tidak ada tanda-tanda siapapun yang hadir. Aura Ren Hezi telah menghilang bersama sosoknya. Tidak ada yang tersisa, dan dia sepertinya menghilang dari dunia ini. Membunuh puncak perubahan 6 elit Douzun hanya dengan satu serangan. Inilah kekuatan penggabungan 4 jenis api surgawi dan api surgawi palsu. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan Xiao Yan jika dia benar-benar bisa menggabungkan 5 jenis api surgawi. Kemungkinan besar bahkan Ban Sheng elit sejati tidak akan berubah menjadi apapun hanya dengan satu serangan itu. Apa kamu baik-baik saja? Cailin dan Xiao Yi dengan cepat muncul di samping Xiao Yan. Mereka buru-buru bertanya ketika melihat wajahnya yang agak pucat. Aku baik-baik saja, Xiao Yan mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menggelengkan kepalanya. Habisnya api teratai Buddha marah melonjak setiap kali nyala api ditambahkan. Makanya, meski kekuatannya sudah meningkat, dia tetap merasa sulit menggunakan teratai api ini. Aktivitas menakutkan yang diciptakan oleh Xiao Yan secara alami dirasakan oleh lawan Yao Lao di kejauhan. Kekuatan pemusnahan yang mengerikan dari sebelumnya bahkan menyebabkan Yao Lao merasakan jantung berdebar. Kekuatan yang terbentuk dari penggabungan api surgawi sungguh terlalu menakutkan. Namun, satu-satunya di dunia yang bisa dengan sempurna mengendalikan api surgawi, yang secara alami saling melawan, adalah Xiao Yan karena dia berlatih, mantra api, dan juga memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Saudara ketiga. Tian Hezi dan saudaranya tercengang dengan situasi yang tidak terduga ini. Mereka melihat sekeliling dataran luas di bawah saat tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Mata mereka sangat ketakutan ketika mereka melihat pemuda berpakaian hitam di langit. Bahkan mereka tidak mampu menciptakan kekuatan destruktif yang menakutkan, namun bocah nakal ini, yang tampaknya adalah Douzun bintang 8 puncak, mampu mencapai kekuatan seperti itu? Bocah ini terlalu misterius, Di Hezi menelan seteguk air liur sambil bergumam pada dirinya sendiri. Di mana saudara ketiga? Sudut mulut Tian Hezi bergerak-gerak. Dia segera pulih dan buru-buru menyapukan pandangannya ke sekeliling, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat merasakan aura Ren Hezi. Sepertinya dia telah diledakkan oleh bocah ini sampai tidak ada yang tersisa. Suara Di Hezi dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka Ren Hezi, yang kekuatannya telah mencapai puncak 6 perubahan Douzun, akhirnya menemui nasib seperti itu karena bocah ini. Kejutan muncul di mata Tian Hezi ketika dia mendengar ini. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, mustahil untuk menghancurkan Ren Hezi sampai tidak ada yang tersisa. Bocah itu. Ayo cepat pergi. Ketakutan yang besar akhirnya melonjak ke dalam hati Tian Hezi saat ini. Matanya ketakutan saat melihat Xiao Yan di kejauhan. Jika Xiao Yan melemparkan benda sialan itu lagi, dia tidak yakin bisa selamat dari ledakan yang begitu menakutkan. Dia kehilangan keberanian untuk terus bertarung, dan dengan teriakan pelan, dia berbalik dan melarikan diri. Di Hezi mengangguk ketika mendengar perkataan Tian Hezi. Tertinggal pada saat ini sama saja dengan bunuh diri. Apakah kamu bisa pergi?
Namun, tawa orang tua tiba-tiba bergema di langit ketika keduanya berencana melarikan diri di tengah kekacauan ini. Segera setelah itu, tangan api raksasa yang tampak hidup sekali lagi terbentuk di langit. Setelah itu, ia melayang di udara dengan kecepatan seperti kilat saat ia meraih Tian Hezi dan saudaranya. "Yao Chen, kamu tidak boleh berlebihan." Tian Hezi memekik dengan kejam saat melihat Yao Lao menyerang lagi. Di saat yang sama, dia dan Di Hezi buru-buru berbalik. Douqi yang kuat meletus dari telapak tangan mereka dan bertabrakan dengan kejam dengan telapak api yang sangat besar. "Tidak masalah jika kalian berdua mati." Yao Lao tertawa dingin. Serangannya menjadi semakin ganas. Dengan lambaian lengan bajunya, tangan apinya yang besar dengan kuat menghancurkan semua keterampilan Dou mereka dan dengan kejam menghantam tubuh mereka. Bang! Tian Hezi dan saudaranya seperti bola meriam saat mereka terbang dengan kejam setelah mengalami serangan yang begitu hebat. Mereka dengan paksa mendarat di tanah dan membentuk lubang selebar 2000 kaki. "Gu!" Wajah Tian Hezi dan saudara laki-lakinya tampak mengerikan saat mereka berada di dalam lubang besar. Jejak darah pekat menggantung di sudut mulut mereka. Pakaian mereka telah hancur saat ini. Mata mereka menjadi sangat kejam saat mereka menatap kelompok Yao Lao di langit, tapi mereka tidak menyerang ke depan. Tubuh mereka bergerak saat mereka mengalami luka serius dan berpisah, melarikan diri ke dua arah berbeda. Yao Lao membanting kakinya ke bawah setelah melihat keduanya melarikan diri. Tubuhnya seperti berteleportasi saat dia muncul di depan Di Hezi. Dia meraih dengan tangannya yang besar dan ruang itu sendiri tersegel di sekitar tubuh Di Hezi. "Aku yang dulu akan menyeretmu meskipun aku mati." Mata Di Hezi berwarna merah darah dan ganas saat menatap Yao Lao meski tubuhnya tidak bisa bergerak. Douqi di tubuhnya menjadi kacau. Orang ini berencana menghancurkan dirinya sendiri saat ini. Yao Lao bersikap dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap Di Hezi. Telapak tangannya secepat kilat menghantam dada Di Hezi. Kekuatan destruktif melonjak ke dalam tubuh Di Hezi seperti air banjir, dan sesaat kemudian, itu menghancurkan seluruh kekuatan hidupnya. Douqi yang kacau di dalam tubuh Di Hezi dengan cepat menghilang saat ini dan kehidupan di dalam matanya dengan cepat menghilang. Dia perlahan menundukkan kepalanya. Hantu tua ini, yang reputasinya tidak bermoral pernah terkenal di dataran tengah, akhirnya meninggal hari ini. Yao Lao mengambil cincin penyimpanan Di Hezi setelah membunuhnya. Dia melemparkannya ke arah kelompok Xiao Yan. Setelah itu, matanya acuh tak acuh saat mengikuti arah pelarian Tian Hezi. Dia memberitahu kelompok Xiao Yan dengan suara rendah, "Periksa apakah peta kuno itu ada di dalam. Aku akan mengejar orang itu." Sosok Yao Lao menghilang saat kata-katanya terdengar. Auranya mengejar Tian Hezi dengan kecepatan tinggi. Xiao Yan menangkap cincin penyimpanan setelah melihat sosok Yao Lao menghilang. Dia merentangkan tangannya yang lain dan cincin penyimpanan lainnya terungkap. Itu secara alami milik Ren Hezi. Di Hezi dan Ren Hezi saat ini sudah meninggal, dan jejak spiritual pada cincin penyimpanan mereka sangat rentan. Xiao Yan menyapu jejak spiritual, dan jejak itu dihapus. Setelah itu, kekuatan spiritualnya memeriksa cincin itu, dan alisnya berkerut. "Itu tidak ada di dalamnya?" Cailin bertanya setelah melihat alis Xiao Yan yang berkerut. "Ya, mungkin dengan Tian Hezi. Bagaimanapun juga, dia adalah kakak laki-laki." Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia segera mengepalkan tangannya, dan gulungan emas yang berkedip-kedip tiba-tiba muncul di tangannya. "Apa ini?" Cailin dan Xiao Yi terkejut saat mereka melihat gulungan yang familiar ini. Badan kaca King Kong, yang telah dilelang di pameran perdagangan. Tidak disangka Di Hezi berhasil mendapatkannya. "Itu benar-benar bermanfaat bagi kami." Xiao Yan memegang gulungan itu dan tanpa sadar tertawa. Badan kaca King Kong, ini adalah keterampilan Dou tingkat rendah kelas Tian. Sebelumnya, Xiao Yan tertarik padanya, tapi pada akhirnya dia tidak menawarnya. Dia bahkan merasa sedikit menyesal setelahnya. Tanpa diduga, benda ini diserahkan ke tangannya. "Kami tidak mengeluarkan uang sepeser pun, tetapi kami akhirnya memperoleh banyak manfaat." Xiao Yi menutup mulutnya dan tertawa pelan. Ketiga orang ini menggunakan perempuan sebagai kuali daging untuk berlatih. Mereka pantas mendapatkan nasib seperti itu? Cailin berkomentar dengan acuh tak acuh. Xiao Yan mengangguk. Ketiga orang ini telah melakukan segala macam kejahatan dalam hidup mereka dan telah menghancurkan banyak wanita.
Ini adalah balasan bagi mereka yang berakhir dengan nasib seperti itu. Aku ingin tahu bagaimana keadaan di pihak guru. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah menghilangnya Yao Lao saat dia bertanya-tanya. Tenang, mengingat kekuatan Yao Lao, Tian Hezi tidak akan mampu melakukan trik apapun, jawab Xiao Yi. Xiao Yan mengangguk. Dia baru saja akan berbicara ketika suara derasnya angin ditransmisikan dari cakrawala, dan sosok yang dikenalnya bergegas mendekat dengan kecepatan seperti kilat. Sosok familiar itu muncul di depan Xiao Yan dan kedua wanita itu dalam beberapa kilatan. Sosok itu adalah Yao Lao, yang mengejar Tian Hezi tadi. Haha, kali ini sungguh menyenangkan. Yao Lao tertawa keras. Dia tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya saat dia muncul. Ketiga hantu iblisi ini telah menjadi musuhnya sejak lama. Dia telah menghilangkan noda di hatinya dengan mampu menghabisinya. Guru? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Ya, Yao Lao tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan. Dia segera tersenyum dan mengulurkan tangannya saat sebuah pecahan peta kuno muncul di dalamnya. Itu jelas terlihat seperti pecahan peta terakhir. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat pecahan peta kuno. Tangannya gemetar saat mengambil pecahan peta kuno ini. Dia telah mencari semua pecahan peta selama lebih dari 1 dekade untuk mengumpulkan semuanya. Ini benar-benar kasus surga yang tidak membiarkan mereka yang benar-benar berupaya. Dia telah mengumpulkan semua pecahan peta. Api teratai iblis, pada akhirnya kamu akan menjadi milikku. Kegembiraan ekstrim muncul di mata Xiao Yan saat dia melihat pecahan peta kuno di tangannya. Yao Lao tersenyum saat melihat ekspresi gembira Xiao Yan. Dia secara alami memahami betapa banyak usaha yang dilakukan Xiao Yan untuk mencari fragmen peta ini. Ayo, aktivitas yang kita buat sudah terlalu banyak. Hal ini kemungkinan akan menarik perhatian beberapa ahli. Meskipun kami mungkin tidak takut pada mereka, kami pada akhirnya akan menimbulkan masalah yang tidak perlu jika orang lain mengetahui bahwa kami memiliki peta kuno lengkap di tangan kami. Mata Yao Lao menyapu sekelilingnya sebelum dia berbicara. Iya. Xiao Yan mengangguk ketika dia mendengar ini dan dengan paksa menekan emosi cemas di dalam hatinya. Dia sadar bahwa masalah yang tidak perlu tidak akan mereka hadapi jika berita ini menyebar. Akan tetap baik-baik saja jika itu hanya sebuah fragmen peta, tapi mereka memiliki peta kuno yang lengkap di tangan mereka, menyebabkan godaannya melonjak. Semua orang tahu bahwa seseorang bisa mendapatkan informasi terkait api teratai iblis dengan peta ini. Terlepas dari seberapa kuat pavilion bintang jatuh, itu akan berakhir dalam masalah yang sangat besar karena api iblis ini. Ayo pergi. Yao Lao tidak tinggal lebih lama lagi setelah berbicara. Dengan lambaian tangannya, dia bergegas ke kejauhan, dan dalam beberapa kilatan, dia menghilang di cakrawala. Xiao Yan dan kedua wanita itu segera mengikuti di belakangnya. Daerah itu berangsur-angsur menjadi sunyi setelah kelompok Xiao Yan menghilang di kejauhan. Keheningan seperti ini berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum tiba-tiba dipecahkan oleh suara derasnya angin. Lebih dari selusin sosok bergegas dari kejauhan. Setelah itu, mereka tetap berada di udara. Mata mereka tercengang saat melihat pegunungan telah berubah menjadi tanah datar. Sungguh kekuatan penghancur yang menakutkan. Aku penasaran siapa yang bertukar serangan di tempat ini. Mereka benar-benar menghancurkan pegunungan ini sampai tidak ada yang tersisa. Banyak suara yang sangat terkejut terdengar di langit. Sesaat kemudian, seseorang yang bermata tajam akhirnya melihat sesosok mayat tergeletak di tanah. Beberapa orang dengan cepat bergegas turun, dan seruan menyebar ke seluruh negeri segera setelahnya. Itu adalah salah satu dari 3 hantu iblis di Hezi. Hantu tua ini memiliki kekuatan puncak Do Uzun. Siapa yang bisa membunuhnya? Ketiga hantu iblis biasanya sangat dekat. Sekarang di Hezi telah meninggal, kondisi 2 lainnya mungkin tidak lebih baik. Ketiga orang ini telah melakukan segala macam perbuatan jahat dan pantas menerima nasib ini. Tapi aku bertanya-tanya ahli mana yang memiliki keterampilan seperti itu. Mereka bertiga bisa bertarung dengan elit Bansheng jika mereka bergandengan tangan. Kelompok Xiao yang telah menghilang di kejauhan sementara orang-orang ini merasa sangat terkejut karena mayat di Hezi. Suara derasnya angin muncul 5.000 km jauhnya dari lokasi pertempuran besar tadi. Beberapa sosok muncul di puncak gunung. Yang mengejutkan, mereka adalah kelompok Xiao Yan. Tidak ada yang bisa mengejar kita di sini.
Saya telah menghilangkan aura kami selama ini. Bahkan seorang elit Dou Sheng akan kesulitan mengejar kita. Yao Lao mendarat dan tertawa. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Keuntungan mereka kali ini terlalu banyak. Ketiga hantu tua ini mungkin telah melakukan segala macam kejahatan, tetapi mereka memiliki banyak simpanan. Kelompok Xiao Yan akhirnya mendapat manfaat kali ini. Cobalah peta kuno itu. Saya sangat penasaran untuk menyaksikan apa yang terjadi ketika semua pecahan telah dikumpulkan. Yao Lao melambaikan tangannya. Ruang di sekitar mereka tiba-tiba menjadi terdistorsi. Dengan tertutupnya ruang ini, mereka akan dapat bereaksi tepat waktu jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Jarinya menggosok cincin penyimpanannya dan beberapa pecahan peta kuno terbang keluar. Mereka tetap tergantung di depannya. Kegembiraan sekali lagi muncul di mata Xiao Yan saat dia memeriksa pecahan peta kuno ini, yang tampak sangat tua. Dia tanpa sadar menggosok kedua tangannya sebelum dengan hati-hati mulai menyatukan potongan-potongan peta sesuai dengan garisnya. Kecepatan Xiao Yan menyatukannya sangat lambat. Seiring berjalannya waktu, peta kuno lengkap secara bertahap muncul di depan kelompok Xiao Yan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah fragmen peta terakhir direformasi. Matanya yang panas mengamati peta kuno sebelum dia menjadi sedikit terkejut. Peta kuno yang lengkap memang memperlihatkan peta suatu daratan, tetapi garis-garis di atasnya cukup biasa. Tidak ada target atau rute pastinya. Sekilas, itu seperti gambar yang diambil secara acak. Ini. Wajah Xiao yang terkejut ketika dia melihat garis-garis di peta. Hatinya perlahan tenggelam. Mungkinkah peta kuno yang dia cari selama bertahun-tahun tidak berisi informasi? Jangan cemas. Peta kuno ini sudah sangat tua. Tidak mungkin itu digunakan untuk membodohi seseorang dengan sengaja, itu pasti sebuah misteri. Yao Lao tampak lebih tenang saat dia menyuarakan pikirannya. Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya saat matanya perlahan menyapu peta kuno dalam upaya menemukan sesuatu yang berbeda. Namun, tidak ada yang mencurigakan selain teratai api yang sangat jahat. Coba teteskan setetes darah ke atasnya. Yao Lao berpikir sejenak dan memberikan saran. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk dan memotong jari tengahnya. Setetes darah mendarat di sudut peta kuno sebelum perlahan meresap ke dalamnya. Namun, tidak ada reaksi setelah semua orang menunggu beberapa saat. Hanya ada setetes darah di peta. Yao Lao dengan lembut menghela nafas ketika dia melihat tidak ada yang terjadi. Dia menggelengkan kepalanya dan terdiam. Xiao Yan terkejut saat dia terus memeriksa peta kuno itu. Ada kekecewaan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Cailin di sampingnya juga menggelengkan kepalanya dan merasa tidak pantas untuk mengatakan apapun. Dia menyadari seberapa besar usaha yang dilakukan Xiao Yan untuk api teratai iblis. Mereka memperoleh peta lengkap ini setelah mengalami banyak kesulitan, tetapi sekarang ternyata peta itu tidak berisi informasi apapun. Ini tentu saja merupakan pukulan besar baginya. Keheningan menyelimuti beberapa dari mereka, menyebabkan atmosfer dipenuhi tekanan dan menjadi berat. Kegembiraan karena menang sebelumnya telah hilang sepenuhnya. Keheningan ini berlanjut cukup lama sebelum Xiao Yan akhirnya menghela nafas. Dia melirik peta kuno di depannya dan menggelengkan kepalanya. Karena tidak ada gunanya, apa gunanya menyimpannya? Sekelompok api surgawi tiba-tiba muncul di telapak tangan Xiao Yan setelah kata-katanya terdengar. Nyala api ini menyapu peta kuno. Tindakan Xiao Yan yang tiba-tiba mengejutkan Yao Lao. Yao Lao baru saja hendak menghentikan Xiao Yan ketika matanya tiba-tiba menyusut. Dia bertanya, mengapa peta kuno ini tidak bisa dibakar? Xiao Yan dan kedua wanita itu buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke kumpulan api ketika mereka mendengar suara Yao Lao. Mereka melihat bahwa peta kuno ini, yang tampak seolah-olah akan pecah jika ditarik, tidak layu tidak peduli bagaimana api surgawi Xiao Yan membakarnya. Selain itu, tidak menunjukkan tanda-tanda akan dibakar. Tingkatkan kekuatan apinya. Mata Yao Lao terfokus pada peta kuno yang tidak terpengaruh. Dia tiba-tiba memerintahkan dengan suara yang dalam. Api surgawi Xiao Yan terbentuk dari penggabungan 4 api surgawi. Kekuatannya dapat membakar gunung dan mendidihkan lautan, namun tidak mampu membakar peta kuno. Pasti ada sesuatu yang salah. Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar perintah, tapi dia buru-buru menyalakan api langitnya.
Huhu. Nyala api menyala dengan ganas. Temperaturnya yang tinggi menyebabkan ruang di sekitar mereka terdistorsi, namun tidak peduli bagaimana Xiao Yan memperkuat apinya, peta kuno itu tidak menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi abu. Namun, seiring dengan meningkatnya intensitas nyala api, garis-garis pada peta perlahan menjadi lebih terang. Mereka tampak seolah-olah berniat melepaskan diri dari peta. Kegembiraan terungkap di mata semua orang ketika mereka melihat garis-garis itu. Xiao Yan terus memperkuat apinya tanpa desakan apapun dan api surgawi di tubuhnya terpaksa mencapai batasnya. Saat nyala api menyala dengan intensitas yang semakin meningkat, garis-garis pada peta kuno menjadi lebih terang. Pada saat tertentu, peta kuno itu tiba-tiba bergetar. Banyak garis melompat dari peta kuno dan berubah menjadi karakter kuno yang melayang di udara di depan semua orang. 2 bulan muncul sekaligus memenuhi langit. 9 planet terbentuk dalam susunan besar di tempat tinggi. Gelombang pasang yang melanda melahirkan. Api iblis turun lagi ke bumi. Yao Lao perlahan membaca karakter kuno ini saat kejutan perlahan muncul di wajahnya. Apa artinya ini? Xiao Yan mengerutkan kening. Dia tidak mengerti arti dari karakter tersebut. Yao Lao menghela napas pelan. Ia berkata, 2 bulan muncul bersamaan dan 9 bintang sejajar mengacu pada fenomena alam khusus. Namun kejadian ini hanya muncul setiap 1000 tahun sekali. Munculnya gelombang dunia mengacu pada fenomena tidak biasa yang akan tercipta karena pemandangan ini. Anda juga harus memahami kalimat terakhir. Hari ketika gelombang dunia muncul adalah hari di mana api teratai iblis pemurnian muncul di dunia. Xiao Yan tercengang. Dia langsung bertanya, itu hanya akan muncul sekali dalam 1000 tahun? Bukankah itu berarti kita tidak akan punya kesempatan? Jika kita menghitung tahunnya, 997 tahun telah berlalu sejak gelombang pasang dunia yang terakhir. Dengan kata lain, tinggal 3 tahun lagi, Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berkata, tidak apa-apa. Api teratai iblis terlalu kuat. Lupakan dirimu, bahkan aku pun tidak akan mampu menundukkannya. Jika seseorang dengan paksa mencoba menundukkannya, dia akan mendapat serangan balasan. 3 tahun ini akan memberimu cukup waktu untuk meningkatkan kekuatanmu. Dalam 3 tahun ini, Anda harus mencapai kelas Dou Sheng. Jika tidak, kamu hanya akan bisa menyaksikan api iblis muncul. Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan informasi ini, Xiao Yan tertawa getir. Menurut apa yang dibaca oleh karakter, api iblis akan muncul di dunia ketika waktu yang tepat tiba. Pada saat itu, setiap orang memiliki kesempatan untuk menundukkannya. Apa gunanya menemukan peta kuno itu? Yao Lao merentangkan tangannya. Jika seseorang memikirkannya seperti ini, itu memang tidak ada gunanya. Xiao Yan menghela nafas tanpa daya. Dia melirik peta kuno yang tersisa di dalam nyala api. Dia mengulurkan tangannya ke dalam api untuk mengambilnya, tetapi saat dia melakukan kontak dengan peta kuno, gambar teratai iblis di atasnya tiba-tiba bergerak. Teratai iblis itu tampak seolah-olah hidup dan berubah menjadi cahaya yang menembus titik di antara alis Xiao Yan. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Yao Lao berubah drastis. Perubahan tak terduga ini terjadi terlalu tiba-tiba. Meskipun Yao Lao dekat dengan Xiao Yan, dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Oleh karena itu, dia baru menyadari secara tiba-tiba setelah cahaya menembus di antara alis Xiao Yan. Ekspresinya berubah drastis. Cailin dan Xiao Yi bereaksi setelah Yao Lao. Wajah cantik mereka menjadi pucat karena keterkejutan mereka. Peta kuno ini terlalu misterius. Tidak ada yang tahu apakah hal itu baik atau buruk. Menjadi karakter utama yang terlibat dalam perubahan mendadak, Xiao Yan terkejut ketika cahaya yang tidak biasa muncul di antara alisnya, tapi dia segera pulih. Matanya terpejam saat dia mengendalikan kekuatan spiritualnya dan dengan liar mengamati titik di antara alisnya. Saat dia memindainya, dia dengan cepat menemukan ada sekelompok cahaya seukuran kepalan tangan yang tergantung di bawah alisnya. Xiao Yan sangat yakin bahwa gugus cahaya ini bukanlah miliknya. Terlebih lagi, dia belum pernah merasakan keberadaan benda ini di masa lalu. Jelas sekali, benda ini adalah benda misterius yang baru saja ditembakkan dari peta kuno ke alisnya. Roh Xiao Yan menatap gugusan cahaya putih, tapi ia hanya melayang di sana dan tidak melakukan apapun. Namun, ketenangan seperti inilah yang menyebabkan Xiao Yan merasakan hawa dingin di dalam hatinya.
Hal yang tidak diketahui selalu menakutkan, terutama jika menyangkut objek yang begitu menakutkan. Selain itu, hal ini muncul di benaknya. Bajingan. Xiao Yan dengan kejam mengutuk hatinya dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali sambil mencoba yang terbaik untuk memulihkan ketenangannya. Hanya setelah dia pulih barulah dia menggerakkan kekuatan spiritualnya untuk perlahan-lahan mendekati gugus cahaya. Gugus cahaya tidak bereaksi ketika Xiao Yan mendekat. Kekuatan spiritual Xiao Yan semakin dekat. Kekuatan spiritualnya diam-diam berkumpul saat bersiap melancarkan serangan fatal terhadap benda misterius ini. Xiao Yan mendekat. Tepat ketika dia hendak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengelilinginya, cahaya putih tiba-tiba keluar dari gugus cahaya. Rasanya seperti kilat saat melesat ke dalam jiwa Xiao Yan. Hati Xiao Yan kaget saat dia merasakan perubahan tak terduga ini, tapi dia tidak panik. Dia dengan cepat mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya dan membentuk perisai yang sangat kuat di depannya. Namun demikian, cahaya putih yang tampak lemah ini menembus pertahanan rohaninya tanpa terhalang. Itu menembus jiwanya di depan matanya yang terkejut. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba terdiam ketika cahaya putih menerpa jiwanya. Ekspresi menyakitkan muncul di wajahnya. Hati Yao Lao langsung tenggelam saat melihat rasa sakit di wajah Xiao Yan. Tangannya yang besar menekan kepala Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat, dan kekuatan spiritualnya bersiap untuk menyerang tubuh Xiao Yan dengan paksa. Hah! Namun, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya dan mulai terengah-engah ketika kekuatan spiritual Yao Lao hendak memasuki tubuhnya. Apa yang telah terjadi? Yao Lao buru-buru menghentikan tindakannya dan mengajukan pertanyaan ketika dia melihat Xiao Yan membuka matanya. Aku tidak tahu, Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menunjuk titik di antara alisnya dan berkata, itu di sini. Tidak peduli bagaimana aku mencoba, aku tidak dapat menyentuhnya sedikit pun, tetapi ia tetap di sana tanpa ada tanda-tanda bergerak. Berapa umurmu saat kita pertama kali bertemu? Yao Lao menatap Xiao Yan sebelum tiba-tiba bertanya. Hah? 15. Xiao Yan kaget. Dia menatap Yao Lao dengan heran. Jelas sekali, dia tidak mengerti maksud Yao Lao. Yao Lao menghela nafas lega setelah mendengar jawaban Xiao Yan. Dia tertawa getir, saya takut seseorang telah merasuki tubuh Anda. Beberapa ahli kuno mungkin mati secara fisik, tetapi roh mereka tertinggal. Terlebih lagi, jika roh cukup kuat, ia akan mampu melahap jiwa orang lain dan menempati tubuh itu. Xiao Yan melebarkan mulutnya. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Benda apa itu? Ekspresi Yao Lao sedikit muram saat dia bertanya. Xiao Yan mengusap alisnya. Sesaat kemudian, dia berkata, saya juga tidak yakin. Setelah menghubunginya, saya hanya dapat menerima beberapa informasi. Ada 4 kata dalam informasi itu. Apa itu? Yao Lao bertanya. Purifying Demonic Lotus Saint. Xiao Yan mengucapkan setiap kata dengan jeda. Purifying Demonic Lotus Saint. Yao Lao sedikit terkejut. Dia segera merenungkan kata-katanya sambil duduk sendirian di atas batu di samping. Sepertinya dia mempunyai kesan terhadap nama ini. Xiao Yan, Cai Lin, dan Xiao Yi saling bertukar pandang saat mereka melihat Yao Lao duduk. Mereka diam-diam menunggu tanpa mengeluarkan suara. Penantian ini berlanjut sekitar 10 menit sebelum Yao Lao akhirnya menggelengkan kepalanya. Matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia dengan lembut berkata, jika tebakanku benar, Purifying Demonic Lotus Saint ini seharusnya menjadi ahli top 10.000 tahun yang lalu. Terlebih lagi, dia pernah menjadi pemilik api teratai iblis. Pemilik api teratai iblis? Xiao Yan dan kedua gadis itu terkejut. Purifying Demonic Lotus Saint ini sebenarnya sangat kuat. Dia mampu menjadi pemilik api teratai iblis? Pantas saja dia diberi gelar seperti itu. Purifying Demonic Lotus Saint ini adalah orang yang sangat terkenal 10.000 tahun yang lalu. Saya telah membaca sedikit tentang dia di beberapa buku kuno. Dikabarkan bahwa orang ini dikenal sebagai ahli yang paling dekat dengan Dou di era itu, Yao Lao perlahan menjelaskan. Seorang ahli yang paling dekat dengan Dou Di, Xiao Yan mengepalkan tangannya tanpa menyadarinya. Tak disangka ia ini mencapai tingkat seperti itu, gelarnya sungguh luar biasa. Mungkinkah benda di bawah alisku itu ditinggalkan oleh Purifying Demonic Lotus Saint? Xiao Yan bertanya.
Sepertinya begitu, peta kuno ini kemungkinan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Purifying Demonic Lotus Saint. Yao Lao mengangguk. Dia melihat ekspresi Xiao Yan yang agak tidak yakin dan tertawa getir. Saya juga benar-benar tidak mengerti apa yang telah terjadi. Namun, berdasarkan catatan yang aku baca di buku-buku kuno, Purifying Demonic Lotus Saint ini mungkin sedikit sesat, tapi dia bisa dianggap cukup jujur. Kemungkinan besar dia tidak akan menggunakan metode yang terlalu tidak tahu malu. Hal yang ada di bawah alis Anda kemungkinan besar tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi Anda. Xiao Yan tanpa sadar memutar matanya. Alasan ini agak terlalu dipaksakan, tapi dia tidak punya jawaban lain saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah berharap yang terbaik dan berdoa agar hal ini tidak membawa masalah baginya. Saya pikir benda yang tersembunyi di dalam peta kuno ini akan berhubungan dengan api teratai iblis. Haha, ini mungkin keuntungan mengumpulkan peta kuno, Yao Lao tertawa. Saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menghibur Xiao Yan. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Karena situasinya telah berkembang seperti ini, tidak ada gunanya dia berkecil hati. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah percaya bahwa situasinya persis seperti yang digambarkan Yao Lao. Hal ini merupakan keuntungan dari menyelesaikan peta kuno. Namun, satu-satunya hal yang membuat Xiao Yan rileks adalah dia tidak merasakan bahaya apapun dari gugusan cahaya. Semangatnya telah mencapai kekuatan sedemikian rupa sehingga dia pada akhirnya akan merasakan sesuatu jika dia menghadapi bahaya. Namun, Xiao Yan tidak merasakan apapun dari gugus cahaya misterius yang menyebabkan dia merasakan bahaya. Mari kita diam-diam menunggu dan mengamati hal ini. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan. Ekspresinya sedikit serius ketika dia berkata, sekarang, kamu harus memikirkan bagaimana kamu dapat meningkatkan kekuatanmu ke kelas Dou Sheng dalam 3 tahun ini. Saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi mengenai kekuatan api teratai iblis. Sejujurnya, jika saat ini aku bertemu dengan api teratai iblis, hanya akan ada satu takdir yang menungguku. Aku akan berubah menjadi budak apinya. Sudut mulut Xiao Yan sedikit bergerak-gerak. Dia secara alami mengerti apa itu budak api. Itu adalah budak dari api. Pikiran budak itu dikendalikan oleh api surgawi, tetapi hanya beberapa api surgawi yang sangat kuat yang memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan 3000 api membakar tidak memiliki kemampuan seperti itu. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, sepertinya hanya api surgawi yang berada di peringkat 3 besar yang bisa menjadi budak api. Dulu, aku khawatir tentang bagaimana kamu akan menangani api teratai iblis jika kamu menemukannya. Untungnya, masih ada waktu lebih banyak dari yang saya harapkan, Yao Lao tersenyum. Dia melanjutkan, Anda saat ini berada di puncak Dou Zun bintang 8. Masih ada jarak yang sangat jauh menuju Dou Sheng sejati. Meskipun kecepatan latihan Anda cepat, akan sangat sulit untuk mencapai kelas Dou Sheng dalam waktu 3 tahun. Jika kamu tidak mencapai kelas Dou Sheng, aku tidak akan mengizinkanmu pergi meskipun api teratai iblis benar-benar muncul karena kamu hanya akan mencoba bunuh diri. Xiao Yan tersenyum pahit. Dia tidak menyangka Yao Lao akan setakut ini terhadap api teratai iblis. Kalau begitu, satu-satunya solusi adalah membuat Xiao Yan mencapai kelas Dou Sheng dalam waktu 3 tahun, kan? Cailin membuka mulutnya dan bertanya. Iya. Yao Lao sedikit mengangguk. Matanya tertuju pada Xiao Yan saat dia berkata, peluang suksesnya sangat rendah. Untungnya, kamu tampaknya cukup beruntung. Xiao Yan terkejut. Dia tiba-tiba pulih. Guru berkata, pohon kuno bodhisattva. Iya. Yao Lao mengangguk. Dia tersenyum dan berkata, kecuali Anda bisa mendapatkan hati bodhisattva, pada dasarnya mustahil bagi Anda untuk mencapai kelas Dou Sheng dalam waktu 3 tahun. Hati bodhisattva. Xiao Yan mendecakkan mulutnya. Dia tertawa getir, ini juga tidak mudah. Lokasi pohon kuno bodhisattva berada di wilayah tanah air kuno. Itu adalah tempat terlarang bagi manusia. Terlebih lagi, wilayah kuno sangat luas. Bagaimana bisa begitu mudah menemukan pohon kuno bodhisattva? Jika itu mudah, apakah kamu punya kesempatan untuk pergi? Yao Lao tersenyum dan menegurnya. Dia berkata, kamu memiliki benih bodhisattva di tanganmu. Meskipun kemurniannya cukup rendah, ini memungkinkan Anda merasakan pohon kuno bodhisattva.
Ini adalah keuntunganmu, dan ini adalah satu-satunya jalanmu jika kamu benar-benar ingin menaklukkan api teratai iblis. Oleh karena itu, kamu harus mendapatkan hati bodhisattva ini. Xiao Yan menghela nafas. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sepertinya dia harus pergi ke wilayah tanah air kuno kali ini. Jika dia mengandalkan kecepatan latihan normalnya, dia tidak akan bisa mencapai kelas Dou Sheng dalam waktu 3 tahun. Ayo pergi. Kami akan kembali ke pavilion bintang jatuh dan merencanakan dengan baik. Jika beritanya nyata, dataran tengah akan heboh karena pohon kuno bodhisattva. Pada saat itu, kawasan gurun kuno akan benar-benar menjadi hidup. Yao Lao berdiri dan dengan lemah berkata, apakah kamu akan dapat mencapai kelas Dou Sheng dalam waktu 3 tahun? Akan bergantung pada pohon kuno bodhisattva. Kelompok Xiao yang tidak terus bertahan setelah mengambil keputusan. Mereka segera pindah dan bergegas kembali ke pavilion bintang jatuh. Setelah kembali ke penginapan, rombongan beristirahat selama 2 hari. Informasi terkait pohon kuno bodhisattva mulai menyebar ke seluruh dataran tengah dengan kecepatan seperti badai yang menakutkan selama 2 hari ini. Dengan nama sederhananya, pohon kuno bodhisattva, seluruh dataran tengah pasti telah berubah menjadi berantakan saat ini. Bahkan iblis-iblis tua yang hidup dalam pengasingan pun muncul karena berita yang menggemparkan ini. Meskipun kawasan gurun kuno cukup berbahaya, bahayanya hanya ada karena daya tariknya tidak mencukupi. Kali ini, daya tarik pohon kuno bodhisattva adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Oleh karena itu, apa yang disebut sebagai tempat terlarang ini tidak lagi menghalangi siapapun. Kelas Dou Sheng mewakili tingkat puncak di seluruh benua. Banyak sekali orang yang telah berjuang sepanjang hidup mereka untuk mencapai level legendaris ini. Selama ada hal sekecil apapun yang dapat meningkatkan peluang mereka mencapai level itu, semua orang akan menerkam tanpa ragu-ragu. Bahkan jika mereka adalah ngengat yang menerkam api, tak satu pun dari mereka akan ragu sedikit pun. Jelas sekali, kemunculan pohon kuno bodhisattva menimbulkan badai besar di dataran tengah. Sementara berbagai faksi di dataran tengah mengalami keributan besar, Xiao Yan, yang telah beristirahat selama 2 hari, berangsur pulih. Namun, dia tidak pergi. Sebaliknya, dia menemukan kamar terpencil dan retreat. Setelah mendengar kata-kata Yao Lao, hati Xiao Yan dengan jujur mulai memandang api teratai iblis dengan serius. Dia jelas menyadari bahwa Yao Lao tidak akan berbohong padanya, dan pengalaman Yao Lao jauh dari yang bisa dia bandingkan. Karena Yao Lao telah mengucapkan kata-kata seperti itu, Yao Lao pasti tidak akan mengizinkannya menyentuh api teratai iblis kecuali dia mencapai kelas Dou Sheng. Kalau begitu, dia hanya bisa mulai berkonsentrasi pada tujuan berikutnya, pohon kuno bodhisattva yang akan segera muncul. Jika dia ingin mencapai kelas Dou Sheng dalam waktu 3 tahun, dia perlu meminjam kekuatan hati bodhisattva. Kalau tidak, mustahil untuk maju tepat waktu. Waktu adalah sesuatu yang disadari Xiao Yan setelah memikirkan tentang pelatihan di makam surgawi saat itu. Energi di tempat itu beberapa kali lebih padat dibandingkan energi di dunia luar. Xiao Yan mungkin telah berlatih selama 3 tahun di makam surgawi, tetapi jika dia tidak mendapatkan warisan leluhurnya, Xiao Xuan, mungkin mustahil untuk mencapai levelnya saat ini dan seseorang akan merasa lebih sulit untuk berlatih di kemudian hari. Tahapan kelas Dou Zun. Dia saat ini hanya berada di puncak Dou Zun bintang 8. Masih ada bintang ke-9 dan puncak bintang ke-9 di atasnya. Setelah mencapai puncaknya, dia masih perlu mengalami 9 perubahan untuk dapat melakukan terobosan ke kelas Dou Sheng. Dengan langkah sebanyak ini, mustahil bagi orang biasa untuk menyelesaikan pelatihannya dalam waktu 30 tahun, apalagi hanya dalam waktu 3 tahun. Meskipun Xiao Yan memiliki bakat yang luar biasa hebat dan mendapat bantuan banyak pil obat, mustahil baginya untuk mengurangi jumlah waktu ini 10 kali lipat atau lebih. Oleh karena itu, dia perlu mengambil kesempatan ini untuk memasuki wilayah tanah air kuno dan mendapatkan hati bodhisattva. Hanya dengan hati bodhisattva kekuatannya akan melonjak dalam waktu 3 tahun dan mencapai kelas Dou Sheng. Kalau tidak, ketika api teratai iblis muncul dalam waktu 3 tahun, dia hanya bisa menjadi pengamat yang menyaksikan api surgawi ini menjadi milik orang lain. Xiao Yan tidak mampu menanggung hal seperti itu. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan hati bodhisattva. Selain itu, pohon kuno bodhisattva jelas telah menarik perhatian banyak faksi di dataran tengah.
Tidaklah mudah untuk berhasil mendapatkan hati bodhisattva dari tangan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya ini. Akan ada juga beberapa iblis seperti Tian Hezi atau iblis tua yang lebih kuat di antara mereka. Oleh karena itu, Xiao Yan harus berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kekuatannya. Cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan seseorang tidak diragukan lagi adalah dengan melatih Dou skill kelas tinggi. Adalah niat Xiao Yan untuk berlatih tubuh kaca King Kong, yang baru saja dia peroleh selama retret ini. Benda ini adalah skill Dou kelas Tian dan pastinya memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika dia berhasil mempraktikkannya, dia akan lebih percaya diri selama perjalanan ke wilayah Wasteland ini. Aroma kayu cendana masih melekat di ruangan yang sunyi itu. Xiao Yan duduk di ranjang batu. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan emas gelap muncul di dalamnya. Dia mengangkat gulungan itu, dan dia melihat beberapa kata kuno di sampingnya. Badan kaca King Kong. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas dan meletakkan gulungan itu di dahinya. Keterampilan Dou kelas Tian ini tidak merepotkan seperti telapak tangan penciptaan surga agung. Seseorang hanya bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendapatkannya. Alasan mengapa hal itu sangat merepotkan terakhir kali adalah karena itu adalah niat elit Dou Sheng. Gulungan itu menyentuh alis Xiao Yan sementara sebuah pikiran melintas di hatinya dan cahaya keemasan keluar dari gulungan itu. Sejumlah besar informasi muncul di benak Xiao Yan seperti air banjir. Badan kaca King Kong, keterampilan Dou tingkat rendah kelas Tian mengubah tubuh seseorang menjadi logam yang tidak dapat ditembus atau dihancurkan oleh apapun. Ketika seseorang menguasai sepenuhnya keterampilan Dou ini, tubuhnya berubah menjadi King Kong. Tubuh mereka menjadi berukuran 99 kaki, sangat kuat, dan cahaya keemasan yang menyilaukan muncul. Tinju seseorang akan menghancurkan langit sementara kakinya akan menghancurkan tanah. Setelah membaca kata-kata emas besar yang bergema di sekitar kepalanya, Xiao Yan bisa merasakan betapa mendominasinya keterampilan Dou ini. Ini adalah skill Dou yang menggunakan Dou Qi untuk memperkuat tubuh fisik seseorang. Setelah mempelajari metode Dou skill ini, dia tanpa sadar menghela nafas kagum. Itu memang skill Dou yang kuat yang hanya bisa diciptakan oleh Dou Sheng Elite. Xiao Yan saat ini dapat dianggap memiliki mata yang sangat pemilih. Keterampilan Dou yang dia latih mencakup beberapa keterampilan Dou kelas Tian, jadi latihan keterampilan ini cukup lancar. Dikatakan bahwa semua teknik akan menjadi jelas setelah seseorang menguasai satu teknik. Berbagai keterampilan Dou mungkin memiliki metode pelatihan yang berbeda, namun semuanya pada akhirnya memiliki akar yang sama. Setelah seseorang menguasai poin ini, tidak sulit untuk mempelajari keterampilan Dou lainnya kecuali beberapa keterampilan unik. Untuk mempraktikkan tubuh kaca King Kong ini, seseorang perlu menggabungkan Dou Qi dengan tulang, darah, dan dagingnya menggunakan metode yang unik. Keterampilan Dou keras pada tubuh fisik seseorang. Untungnya, tubuh fisik Xiao Yan telah mengalami banyak penyempurnaan dengan berbagai kekayaan alam. Meskipun dia tidak berani menyebut tubuhnya tak terkalahkan, setidaknya ia mampu menahan persyaratan keras yang diperlukan untuk berlatih badan kaca King Kong. Hah! Xiao Yan menghela napas melalui mulutnya. Dia perlahan-lahan menutup matanya dan mulai mencoba mempraktikkan apa yang disebut badan kaca King Kong, sesuai dengan metode yang tercatat pada gulungan itu. Segera setelah Xiao Yan menutup matanya, cahaya keemasan keluar dari tubuhnya sebelum tiba-tiba membengkak sedikit. Bahkan terdengar suara retakan tulang samar yang muncul. Pertumbuhan ini menjadi lebih cepat seiring dengan semakin padatnya cahaya keemasan. Dalam waktu kurang dari setengah menit, tubuh Xiao Yan menjadi 2 kali lipat ukurannya. Sekilas, dia tampak seperti raksasa kecil. Terlebih lagi, kulit aslinya yang pucat telah diwarnai dengan warna emas gelap. Tubuh Xiao Yan membengkak 2 kali lipat ukurannya sebelum berhenti menjadi lebih kuat. Cahaya keemasan perlahan meredup dan tubuhnya menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, ia telah kembali ke keadaan semula. Gu! Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya setelah tubuhnya menyusut kembali ke ukuran aslinya. Seteguk darah merah cerah dimuntahkan, membuat tanah menjadi merah. Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak setelah mengeluarkan seteguk darah segar. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Gulungan sialan ini tidak menyebutkan bahwa berlatih tubuh kaca King Kong ini mengharuskan seseorang untuk menahan rasa sakit yang luar biasa. Bayangkan tubuh seseorang tiba-tiba membengkak beberapa kali lipat ukurannya, apa yang akan dirasakan tubuh tersebut?
Kulitnya akan robek, ototnya akan patah, tulangnya akan hancur. Tidak heran ada persyaratan yang keras terhadap tubuh fisik seseorang. Jika itu adalah seseorang dengan konstitusi yang lebih lemah, gelombang besar pertama dari sebelumnya akan menyebabkan tubuh mereka pecah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Dia diam-diam menghela nafas. Terlepas dari seberapa besar rasa sakit yang dia rasakan, dia perlu melatihnya. Mustahil untuk tidak membayar harga jika seseorang ingin mendapatkan kekuatan yang besar. Jika Xiao Yan mampu menahan rasa sakit yang hebat seperti ini, dia akan terbiasa dengan transformasi seperti itu dengan konstitusinya. Pada saat itu, dia akan mampu benar-benar melepaskan kekuatan tubuh kaca King Kong, namun dia harus terus membengkakkan tubuhnya, membiarkan kulit, otot, dan tulangnya terbiasa dengan rasa sakit yang hebat seperti ini. Melatih keterampilan Dou ini adalah semacam penyiksaan. Xiao Yan menghela nafas dengan sedih di dalam hatinya. Dia sekali lagi menutup matanya saat cahaya keemasan keluar. Tubuhnya membengkak sekali lagi sebelum menyusut. Setelah itu membengkak dan menyusut lagi seiring darah segar diludahkan berkali-kali. Seolah-olah darah sudah bebas saat dia terus memuntahkannya dari mulutnya. Untungnya, darah segar yang dimuntahkan semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Setengah bulan berlalu ketika Xiao Yan sedang melakukan retret. Selama setengah bulan ini, dataran tengah mengalami kekacauan. Faksi yang tak terhitung jumlahnya telah mengirimkan orang-orang mereka untuk menuju ke dekat wilayah tanah air kuno, namun pasukan utama tidak bergerak karena mereka menunggu keakuratan informasi untuk dikonfirmasi. Begitu pohon kuno Bodhisattva benar-benar muncul, akan tercipta fenomena yang tidak biasa. Pada saat itu, seluruh dataran tengah akan dapat merasakan perubahannya. Hanya ketika mereka benar-benar merasakan fenomena semacam ini barulah faksi-faksi ini, yang siap bergerak, benar-benar menjadi bersemangat. 5 hari lagi perlahan berlalu dengan kegelisahan ini. Saat sinar pertama cahaya pagi menyinari daratan pada hari ke-6, aura cerah tiba-tiba mulai menyapu dari langit timur laut melintasi dataran tengah. Itu seperti gelombang yang tiba-tiba menyapu langit dan menyebar ke kejauhan. Siapapun yang menghirup udara jernih ini akan memiliki gambaran serupa muncul jauh di dalam pikiran mereka. Itu adalah pohon kuno yang menjulang tinggi. Aura cerdas menyebar dari pohon kuno ini. Ini adalah pohon kuno Bodhisattva yang legendaris. Keributan akhirnya terjadi di Central Plain saat ini. Ada sekelompok ruangan yang tenang jauh di dalam pavilion bintang jatuh. Semua ruangan ini dibangun untuk para tetua pavilion bintang jatuh. Hanya sesepuh yang memiliki kualifikasi untuk berlatih di ruangan ini karena energi di sana paling padat di alam bintang. Banyak sesepuh berkumpul di tempat ini pada hari biasa untuk berdebat dan berlatih. Tentu saja tidak ada bedanya pada saat ini. Banyak tokoh lanjut usia berdiri di sekitar tanah kosong di luar ruangan yang sunyi ini sambil mengobrol dengan riang. Bang! Suasana damai seperti ini tidak berlangsung lama sebelum tiba-tiba dipecahkan oleh ledakan dahsyat. Segera, banyak tatapan tertegun melintas. Mereka mendarat di sebuah ruangan sunyi yang jaraknya cukup dekat dan tiba-tiba ruangan itu meledak. Ada cahaya keemasan yang samar-samar berkedip dari sana. Ini. Banyak sesepuh yang tercengang saat melihat cahaya ini. Bang! Suara keras lainnya muncul saat ruangan yang sulit itu diledakkan secara paksa. Setelah itu, raksasa kuning keemasan setinggi 70 kaki berdiri dari ruangan yang sunyi di depan banyak mata yang tercengang. Langkahnya mengguncang gunung saat berjalan keluar dari reruntuhan ruangan. Setelah itu, ia meledak-ledak ke langit. Suara menakutkan itu segera menjadi substansi nyata yang tersapu seperti badai. Gelombang sonik yang kuat menyebar ke setiap sudut alam bintang. Para sesepuh yang berada di dekatnya dipaksa mundur lebih dari selusin langkah sebelum tubuh mereka stabil. Benda apa itu? Sebagian besar ekspresi para tetua berubah ketika mereka merasakan kekuatan menakutkan dari raksasa kuning emas itu. Mereka bisa merasakan aura yang sangat berbahaya darinya. Seolah-olah orang besar itu hanya perlu melayangkan pukulan untuk menghancurkannya menjadi daging cincang. Perasaan ini menyebabkan mata banyak sesepuh berkedut tanpa sadar. Yang terlemah di antara mereka hanyalah Douzun, sedangkan yang terkuat adalah Douzun bintang 8 atau 9. Namun, bahkan orang-orang ini pun merasakan bahaya yang ekstrim ketika melihat raksasa kuning emas ini. Untungnya, para tetua ini memang memiliki kualitas yang seharusnya dimiliki oleh seorang ahli.
Mereka dengan cepat berpencar setelah merasakan guncangan awal dan secara samar-samar membentuk lingkaran di sekitar raksasa kuning emas itu. Mereka akan menyerang dan membunuhnya jika ia menunjukkan aktivitas yang tidak biasa. Haha, apakah ini badan kaca King Kong? Memang memiliki beberapa aspek unik. Sementara banyak sesepuh yang dengan sungguh-sungguh memperhatikan raksasa itu, beberapa sosok bergegas mendekat dari kejauhan. Mereka berhenti di udara. Mereka adalah Yao Lao, Cai Lin, dan Xiao Yi, yang bergegas setelah mendengar keributan itu. Sesepuh itu buru-buru membungkuk dan menyapa Yao Lao saat dia muncul. Seorang penatua tanpa sadar bertanya, "Kepala pavilion, siapa ini?" "Haha, Xiao Yan," Yao Lao tersenyum dan menjawab. Para sesepuh langsung terkejut saat mendengar ini. Mereka tercengang saat melihat kembali ke raksasa emas itu. Tak satu pun dari mereka akan membayangkan bahwa benda ini adalah sesuatu yang telah diubah oleh Xiao Yan. Haha. Raksasa emas itu tertawa terbahak-bahak di depan mata semua orang yang tercengang. Cahaya keemasan segera keluar dan tubuh besar itu mulai menyusut dengan cepat. Dalam waktu belasan detik lebih, raksasa itu berubah menjadi sosok kurus. Batuk. Xiao Yan tidak batuk darah setelah kembali ke bentuk aslinya, tapi dia masih mengeluarkan beberapa batuk yang hebat. Itu jelas merupakan akibat dari rasa sakit yang luar biasa akibat transformasi tubuhnya. Sayangnya, badan King Kong yang saya latih hanya tingginya sekitar 70 kaki. Masih ada celah dengan puncak setinggi 99 kaki, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan agak menyesal. Historis. Anda tidak boleh merasa tidak puas. Jika tubuh fisikmu tidak mengalami pemurnian berbagai harta karun alam dan cairan obat, kamu tidak akan mencapai tingkat ini bahkan jika kamu diberi waktu setengah tahun, Yao Lao tertawa. Xiao Yan menyeringai. Ia sadar, laju kemajuannya sudah dinilai sangat baik. Alasan dia hanya mampu mencapai sekitar 70 kaki adalah karena dia dibatasi oleh kekuatan tubuhnya. Jika dia mendapatkan lebih banyak harta karun alami yang dapat memurnikan tubuh fisiknya, dia mungkin bisa melompat hingga ke puncak setinggi 99 kaki. Pada saat itu, Xiao Yan yakin bahwa dia akan mampu menghancurkan ahli kelas puncak Douzun biasa dengan sebuah pukulan. Setelah masa pelatihan ini, aura saya juga sedikit berkembang. Kawasan gurun kuno mungkin sangat berbahaya, namun ada juga banyak kekayaan alam yang tidak dapat ditemukan di dunia luar. Jika saya cukup beruntung selama perjalanan ini, saya mungkin bisa mencapai Douzun bintang 9 dan berhasil menguasai badan kaca King Kong sebelum menemukan pohon kuno Bodhisattva, renung Xiao Yan dalam hati. Saat ini dia perlu terus memperkuat dirinya sendiri. Informasinya sudah terkonfirmasi. Kemunculan pohon kuno Bodhisattva memang benar, Yao Lao memandang Xiao Yan sebelum berbicara perlahan. Oh! Jantung Xiao Yan tanpa sadar berdebar kencang saat mendengar berita ini. Dia memiringkan kepalanya. Kemungkinan besar faksi lain juga sudah mulai bergerak. Kali ini, kamu akan memimpin beberapa orang untuk pergi ke wilayah tanah air kuno terlebih dahulu. Anda memiliki token geospasial yang saya berikan kepada Anda. Hancurkan jika Anda menemui masalah yang tidak dapat Anda selesaikan. Aku akan segera bergegas, kata Yao Lao. Daya tarik pohon kuno Bodhisattva terlalu besar. Kemungkinan besar bahkan klan kuno itu akan ikut campur. Oleh karena itu, akan sangat sulit untuk berhasil mendapatkan hati Bodhisattva. Xiao Yan mengangguk. Dia sudah siap secara mental untuk ini dan tidak terkejut. Saya harus tetap berada di pavilion bintang jatuh untuk menjaganya. Oleh karena itu, Anda harus mengandalkan diri sendiri selama perjalanan ke depan. Hancurkan tokennya setelah Anda memasuki bagian terdalam dari wilayah kuno. Lagi pula, dengan kekuatanmu, tempat itu kemungkinan besar akan sangat berbahaya. Yao Lao menepuk pundak Xiao Yan dan dengan lembut menghela nafas, perjalanan ini terlalu penting bagimu. Lakukan yang terbaik. Kapan kita harus pergi? Xiao Yan dengan lembut bertanya. Secepat mungkin. Anda telah retret selama setengah bulan. Banyak faksi telah memasuki wilayah tanah air kuno selama periode waktu ini, jawab Yao Lao. Xiao Yan sedikit mengangguk. Setelah itu, dia perlahan menyatakan, kalau begitu kita akan bergerak sekarang. Xiao Yan selalu melakukan sesuatu dengan sangat cepat. Dia tidak akan berhenti bahkan sesaat pun setelah mengambil keputusan. Dia segera pindah dan terbang ke timur laut.
Kali ini, dia membawa 4 orang bersamanya. Orang-orang itu adalah Cailin, Xiao Yi, King Lin dan seorang tetua, yang kekuatannya telah mencapai puncak kelas Douzun. Tian Huo Zunze saat ini sedang melakukan retret dan harus tertinggal. Kekuatan bertarung Cailin dan Xiao Yi telah mencapai setara dengan Douzun bintang 8. Mereka akan mampu melawan seorang ahli di puncak kelas Douzun jika mereka bergandengan tangan. Karena memiliki pupil bunga ular 3 giok hijau, King Lin juga mengendalikan kekuatan tempur yang sangat kuat. Selain itu, dia memiliki kekuatan misterius untuk mengendalikan binatang ajaib berbentuk ular, jadi dia cukup penting untuk perjalanan ke gurun ini. Meskipun kelompok ini tidak besar, namun cukup kuat. Dengan begitu banyak dari mereka yang bergandengan tangan, segalanya tidak akan sulit kecuali mereka bertemu lawan yang terlalu menakutkan. Wilayah tanah air kuno terletak di bagian timur laut dataran tengah. Itu cukup jauh dari pavilion bintang jatuh. Meskipun kelompok Xiao yang melakukan perjalanan paling cepat dan melewati beberapa lubang cacing di sepanjang perjalanan, butuh 6 hari sebelum mereka mencapai perbatasan bagian timur laut dataran tengah. Selama perjalanan ini, kelompok Xiao yang menemukan lalu lintas manusia dari segala arah menuju ke arah yang sama dengan mereka. Tujuan dari orang-orang ini adalah wilayah tanah air kuno. Penemuan ini menyebabkan Xiao Yan mendesah pelan di dalam hatinya. Tak disangka godaan pohon kuno Bodhisattva begitu menakutkan. Tempat itu dulunya dikenal sebagai tempat terlarang bagi manusia. Kota gurun adalah kota manusia terakhir yang paling dekat dengan kawasan gurun kuno. Biasanya tidak banyak orang yang tinggal di kota ini, dan karena reputasi buruk kawasan gurun kuno, jarang ada orang yang bepergian ke sini. Oleh karena itu, kota ini tetap sepi sepanjang tahun, tetapi sekarang berbeda. Kemunculan pohon kuno Bodhisattva telah menarik banyak orang. Kota sepi ini berubah menjadi semarak dalam sekejap. Suara samar-samar terdengar dari jarak beberapa kilometer. Perhentian pertama kelompok Xiao Yan adalah kota kecil yang dikenal sebagai kota gurun. Mereka datang lebih lambat dari yang lain dan tentu saja perlu mendapatkan beberapa informasi terkait wilayah tanah air kuno. Kalau tidak, nasib mereka mungkin akan menyedihkan jika mereka menyerang secara membabi buta. Oleh karena itu, Xiao Yan menenangkan kelompok Xiao Yi setelah mencapai kota gurun sebelum berangkat untuk mengumpulkan informasi. Dia baru bertemu kembali dengan kelompok Cailin 2 jam kemudian. Bagaimana itu? Cailin tanpa sadar bertanya setelah melihat ekspresi Xiao Yan saat mereka bersatu kembali. Xiao Yan menghela nafas pelan. Jarinya mengusap keningnya sambil berkata, menurut informasi yang saya kumpulkan, kelompok yang memasuki wilayah tanah air kuno sebelumnya semuanya telah mati. Bahkan ada beberapa ahli kelas Douzun di antara mereka. Ekspresi kelompok Cailin berubah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Semua mati? Apakah kawasan gurun kuno ini seberbahaya ini? Apa yang harus kita lakukan? Xiao Yi mengerutkan alisnya dan bertanya. Beberapa ahli akan masuk besok. Kami akan mengikuti di belakang kelompok besar itu. Karena kawasan gurun kuno ini disebut sebagai tanah terlarang bagi manusia, ini jelas bukan tempat yang bagus. Kami akan mengikuti di belakang orang-orang itu dan mengamati situasinya, jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja. Kawasan gurun kuno ini benar-benar misterius. Seseorang harus tetap tenang setiap saat agar benar-benar memasuki wilayah terdalam. Kecerobohan apapun dapat mengakibatkan kehancuran total suatu kelompok. Harga ini adalah sesuatu yang dia tidak mampu bayar. Oleh karena itu, dia harus berhati-hati dengan semua yang dia lakukan.